A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman ada informasi yang baru terupdate ini bahwa pihak DPR RI yang diwakili oleh fraksi PKB atas nama Bapak Marwan Ja'far ini mengatakan bahwa ada dugaan tangan-tangan jahil yang sedang berkeliaran di Kementerian Agama, teman-teman. Dan tangan jahil itu sudah melakukan penyelewengan kuota haji, teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini pernyataan dari Bapak Marwan Ja'far. Berikut ini, teman-teman. Kementerian Agama ini pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Tidak mau datang ke Pansus, teman-teman, ya, pihak Kementerian Agama dan para pejabat-pejabatnya. Allahu Akbar. Contoh tadi misalnya, yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu. Ini ada tangan-tangan lain, misalnya ada tangan-tangan lain haji khusus memberikan kepada petugas Siskohat. Nah ini pertanyaannya, yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak. Kalau di atasnya berarti direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri. Rusak Allah Akbar. Itulah yang kira-kira membuat intervensi carut marutnya haji di tahun 2024 ini. Kira-kira seperti itu. Menegaskan saja berarti sudah ada simpulan sementarkah untuk yang dari hasil temuan hari ini? Sudah, bukan hanya kesimpulan tentang itu, bahwa soal haji khusus itu patut diduga ada gratifikasi atau penyimpangan keuangan di situ. Dan kita bisa mengundang pihak-pihak aparat hukum untuk bicara di Pansus karena memang penyimpangan telah banyak, terutama dalam bidang finansial di situ. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebuah lembaga yang bernuansa agama, tentunya ini adalah Kementerian Agama, teman-teman, yang memfasilitasi umat Islam untuk melakukan ibadah haji, tetapi diduga di sana sedang ada berkeliaran tangan-tangan jahil, teman-teman. Allahu Akbar. Itu pengakuan daripada Dewan Perwakilan Rakyat kita, yaitu Bapak Marwan Ja'far, yang mengatakan memang banyak sekali penyelewengan dan penyimpangan dana haji, teman-teman. Dan ada satu video lagi, teman-teman. Di sini kita akan menyaksikan bersama anak buah Pak Yakut atau anak buah Pak Menteri Agama ini dibentak-bentak oleh DPR RI. Karena jawabannya selalu bolak-balik ketika ditanya oleh DPR RI, teman-teman. Coba kita saksikan bersama ini. 24 tidak ada Pak yang seperti ini, Pak. Kok nggak ada, kemarin sudah kita tunjukkan. Tahu nggak yang ditunjukkan itu? Mendaftar di tahun 2024, dibuat tahunnya 2013. Allahu Akbar. Mendaftar di tahun 2024, dibuat tahunnya 2013. Challenge itu. Yang kemarin itu Pak, dengan proses pelimpahan Pak. Sama. Tahun ini rupanya nggak ada pelimpahan. Ada kan pelimpahan kan? Kalau yang tadi itu kan tahun 2023 Pak. 2023 itu sesuai dengan pendaftarnya Pak. Yang 2023 berangkat 2023 14. Ya itu maksudnya. Kenapa? Padahal orang daftar, kata Pak Iskan itu orang lagi menunggu nih mau berangkat. Kok bisa? Ada 40 sekian, ada 14. Kenapa dia yang berangkat? Bukan yang menunggu itu. Nangis loh dia menunggu. Iya. Menurutmu tidak mendaftar dia. Kenapa dia tidak mendaftar? Kenapa yang baru mendaftar itu tahu dia bisa berangkat? Oke, kau punya peraturan. Tapi kenapa dia tahu? Si 14, si 45, si 46. Kok tahu dia yang berangkat? Padahal dia baru mendaftar. Kenapa bukan yang keluarganya Pak Iskan berangkat? Mau bayar 2 kali lipat pun keluarganya Pak Iskan bisa berangkat. Apa yang terjadi? Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar?
Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja tap langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kenapa bisa ya Kementerian Agama kok bisa memanipulasi data teman-teman ya? Ada jamaah haji mendaftar di tahun 2024 tetapi di dalam pendaftarannya tersebut dituliskan tahun daftarnya menjadi tahun 2013. Gunanya apa? Agar bisa berangkat tahun ini teman-teman. Di tahun ia mendaftar seperti itu. Allahu Akbar. Ini kok bisa-bisanya ya para pejabat di Kementerian Agama memanipulasi data teman-teman. Allahu Akbar. Ini sudah jelas-jelas menipu umat ya. Padahal kita sama-sama mengetahui para calon-calon jamaah itu harus menunggu ataupun ngantri dulu agar bisa berangkat di tahun ataupun 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya. Ini kok bisa dimanipulasi datanya mendaftar tahun 2024 tetapi dibuat menjadi 2013 di dalam formulirnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang sudah nangis dong mau berangkat. Iya, nangis. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya kok bisa dia yang mendengar. Sementara yang sudah lama menunggu kok tidak mendengar. Ada siapa yang mengumumkan itu? Betul, betul. Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampaikan. daftar lo dia. Berhak lunas itu kita publish, Pak. Daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Pertanyaannya apa, jawabannya apa teman-teman ya? Ini pejabat dari Kementerian Agama ini tidak nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan pihak DPR RI teman-teman. Padahal secara seksama kalau kita dengarkan, pihak DPR RI ini mempertanyakan kenapa bisa orang yang mendaftar di tahun 2024 itu tahu kalau dia akan berangkat. Sementara orang yang sudah nunggu lama, ngantri lama, kenapa mereka tidak diberitahu? Kenapa mereka tidak mendapatkan informasi seperti itu? Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Sampai daprak meja ya. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Coba kita ulang sekali lagi teman-teman. Ketika DPR RI kita ini mendoprak meja ya. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Astagfirullah. Bolak-balik jawabannya. Di 2013. Ada 14 orang baru mendaftar. Langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Iya, iya. Dia yang tahu berangkat 2013 itu. 14 orang itu. Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Iya. Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya Pak Is kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2003 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada Allahu mekanisme Akbar. kebocoran sistem. Hah? Kebocoran? Ya, Kebocoran sistem teman-teman. Dengan membangun apa tadi asumsi, lalu juga percepatan, lalu juga pelimpahan. Ini kan kata-kata yang kemudian membangun celah kebocoran. Nah itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama, menyaksikan bersama. Sangat disayangkan para pejabat di lingkungan Kementerian Agama tega memanipulasi data jamaah teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan ada jamaah mendaftar di tahun 2024, tetapi datanya itu dimanipulasi dibuat menjadi 2013. Allahu Akbar.
Ini tentunya sudah kategori penipuan umat teman-teman ya. Dan tentunya kita harapkan semoga para DPR kita ini mampu membongkar dan mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya kasus dugaan penyelewengan kuota haji ini teman-teman. Karena kalau tidak diusut tuntas, takutnya nanti dikhawatirkan di tahun-tahun akan datang masih tetap berlaku seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana kira-kira pendapat teman-teman semuanya? Silakan berkomentar di bawah. Mungkin kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment dan share. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.